Sedikit mengenalkan dari trainer malam hari ini. Sebentar kita akan dulu. Ya, Pak Seni ini alhamdulillah ya, beliau ini termasuk salah satu sahabat kita yang sangat sibuk, tapi masih meluangkan banyak waktu untuk apa ya berbagi. Baik, bisa sekali lagi. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Sudah. Ya, baik. Ini profil beliau, Pak Seni Suyanto. Nah, ini beliau ini lahir di Jawa Tengah. Beliau sudah berputri cantik ya, satu orang. Kemudian beliau ini pendidikan edukasinya beliau sedang menempuh doktoral di Trisakti juga. Kemudian organisasi beliau di AIDA, beliau di AIDA, BNSP, AKI. Ini saya sedikit percepat karena portfolio beliau ini bikin kita itu agak grogi ya, bukan agak lebih grogi lah ya. Exhibition telah banyak buku beliau dari 98. Ini beliau sudah ikut apa ya, video art exhibition, kemudian scholarship juga, AMI juga, kemudian beliau juga pernah menjadi brand consultant di apa ya di Creative Coffee, kemudian beliau ini juga project apa profesional juga, pernah nanganin yang beliau memang hobi di musik yang pernah beliau tangani dari apa ya ya apa ya tokoh-tokoh terkenal lah ya, artis terkenal guys, apa Westlife, Whitney Houston. Kemudian beliau juga pernah menangani ya Black Cross dan lainnya ya. Kemudian beliau juga pernah di atlet kerja kreatif kreatif studio Sidra OJV, kemudian kreatif director di termasuk di project Unilever. Di freelancer juga bikin makin pengalaman beliau sampai ke menjadi waktu itu pernah menjadi salah satu apa ya di Kupang, kemudian Sungsang juga. Nah ini kira-kira kalau bahas satu persatu sih sepertinya sih bisa sampai subuh ya. Baik, ini pengalaman beliau yang nantinya menjadi experience beliau ya, apa ekspektasi beliau untuk kita gali ilmunya tentang branding. Seperti apa sih branding? Nah, untuk selanjutnya waktu kami serahkan ke Pak Seni. Monggo Pak Seni. Ya, Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. teman-teman semuanya. Pertama, saya mohon maaf sedalam-dalamnya karena tadi saya masih menguji sidang, jadi eh harus mengambil waktunya sedikit. Mohon maaf. Ya, senang kayaknya ya banyak teman-teman baru sini, tapi juga banyak yang saya udah mengenal. Kalau yang sudah cukup mengenal, malah saya jadi agak minder nih. Ya, oke. Hari ini kita coba sedikit sharing aja tentang branding gitu ya. Karena kata branding tuh lagi apa ya? Lagi viral lah ya katanya ya. Apa-apa, wah ini butuh branding, wah apa-apa butuh branding gitu kan. Tapi eh, pada substansinya kita sepertinya belum cukup memahami apa itu branding dan karena buat saya eh, sebelum kita bicara panjang kita mengetahui dulu substansinya apa itu branding bahkan apa itu brand gitu ya. Nah ini coba kita ulas dulu ya sehingga kita nanti bisa tahu tips-tipsnya bagaimana membuat branding yang baik. Oke, saya coba share dulu ya. Oke, lihat ya. Dan oke, ya tadi apa itu brand atau branding gitu. Saya tuh apa sih itu? Saya tuh ada ya. Saya tuh desain, saya tuh strategi media, praktisi branding, penggiat ekonomi kreatif. Nah, yang di bawah ini
Kebetulan saya dipercaya oleh Yayasan Trisakti untuk memimpin satu kampusnya, Sekolah Tinggi Media Komunikasi Trisakti atau Trisakti School of Multimedia. Kebetulan saya juga dipercaya di IDEA. IDEA itu Asosiasi Profesional DKV Indonesia, itu sebagai Dewan Pengawas ya. Kayaknya diawasin gitu. Enggak juga sebenarnya, lebih ke mitra, lebih ke Dewan Pengarah lah sebetulnya ya. Nah, di bawah ini bukan sponsor, tapi ini beberapa brand besar yang pernah saya pegang, yang saya terlibat cukup dalam di sini. Ada Kotex gitu. Kotex saya sengaja menggunakan logo lamanya karena waktu itu saya terlibat di Kotex di masa logo yang seperti itu. Kemudian ada Sariwangi. Sariwangi ini sebetulnya tantangan besar waktu itu bagaimana eh, membuat penetrasi pasar Sariwangi yang teh celup Sariwangi di Jawa Tengah. Wah, itu tough banget gitu. Kemudian melakukan program repositioning atau rebranding dari Taman Safari Indonesia. Kemudian ada Batik Semar, itu juga bagaimana menyelamatkan Batik Semar dari apa ya, kejatuhan lah ya, jatuh secara bisnis. Dan alhamdulillah sampai sekarang mereka tumbuh growth tinggi banget tumbuhannya. Kemudian juga kenal bumbu masak. Dulu waktu pertama kali dimunculkan, itu orang nggak biasa tuh yang namanya bumbu instan gitu ya. Kok bumbu instan tinggal ngambil gitu? Masa iya sih orang bisa percaya gitu? Nah, dalam usaha penetrasi pasar, saya mencoba untuk membuat strateginya. Oke, oke. Jadi ada brand ya. Brand itu sebetulnya kata kerja ya. Brand itu persepsi atau citra. Jadi kalau kita bilang Bangkok, Bangkok itu besar gitu umpamanya. Atau kita bilang eh, apa ya, Garut gitu umpamanya. Wah, cukup rambut tuh gitu. Nah, itu brand ya. Itu persepsi atau citra yang terbangun di benak masyarakat. Kalau ngomong UMKM, wah UMKM itu kecil gitu. UMKM itu tidak profesional gitu katanya gitu. Itu persepsi. Sehingga saya cukup banyak bantu UMKM untuk melepaskan persepsi itu bahwa UMKM itu tidak profesional. Banyak UMKM hebat hari ini. UMKM itu omsetnya banyak yang besar ya. Eh, ya jadi ternyata kalau kata UMKM itu tidak sepenuhnya benar gitu. Jadi tapi itulah persepsi yang ada di masyarakat. Nah, kemudian branding itu upaya untuk membentuk persepsi. Ada kata ing situ tuh. Jadi ing itu adalah kata kerja. Jadi upayanya namanya branding. Produknya itu namanya brand gitu. Ini kelihatannya simpel ya, kok gini aja diomongin gitu ya. Saya juga udah tahu gitu. Tapi kita mesti memahami secara kata dulu supaya kita bisa mengenal lebih detail. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan, kalau saya mau buka warung di pinggir jalan, warung rokok, butuh brand apa enggak? Butuh branding apa enggak gitu? Butuh branding enggak sih gitu? Nah, ini banyak yang bilang enggak butuh gitu. Kenapa enggak butuh? Nah, karena persepsi itu sudah nempel. Bayangkan ketika kita ingat-ingat warung yang dekat rumah kita menyebutnya apa sih? Warung Perempatan, warung Pak John, warung Simas lah dan sebagainya. Nah, itu sudah ada brandnya namanya. Setiap persepsi yang nempel itu adalah brand, gitu. Terus perlu apa enggak? Eh, Branding dibutuhkan untuk kita menciptakan citra kita. Umpamanya saya mau dibilang eh, seorang dosen yang suka metal gitu umpamanya. Wow, suka musik metal. Kalau saya mau dibilang dosen yang suka musik metal, maka ada upaya. Upayanya apa? Kalau ketemu mahasiswa dengerinnya metal mulu gitu. Kalau ngumpul-ngumpul pakainya baju metal gitu. Nah, itu adalah upaya. Upaya untuk membentuk brand. Ya, kayak online bisa buat apa aja gitu ya pelayanannya. Misalnya di luar. Nggak bocor. Bentar. Ah, ya. Nah, itu adalah upaya.
ya. Nah, maka muncul lagi ketika kita bikin restoran atau warung di pinggir jalan, kita butuh brand apa enggak gitu. Nah, ini juga eh, pertanyaan serius juga. Spanduk ini branding apa bukan ya? Bukan, ini bukan branding, tapi ini adalah informasi ya bahwa dia menyiapkan atau menyediakan ayam bakar gitu. Ya, kalau branding itu adalah persepsinya, ini informasi ya seperti itu. Nah, ini kita pahami dulu. Oke. Nah, kemudian ini yang saya sampaikan, brand adalah persepsi yang terbangun dalam benak audiens. Kalau dia suka bohong, maka brand yang muncul adalah dia adalah seorang pembohong gitu. Kan gitu ya. Kalau dia adalah seorang yang dermawan, seringkali melakukan, suka ngasih, suka memberikan apa seseorang itu, maka dia sebut dermawan. Itu namanya brand activity. Ada aktivitas untuk membentuk persepsi gitu, ya. Nah, ini kopi gitu. Ini kopi. Kalau kita beli kopi, kemudian take away gitu, kita dikasihnya kopi. Ya pakai plastik, kayak beli ikan cupang gitu. Pak Jendro suka ikan tuh, suka beli ikan kayak gini ya Pak ya, gitu. Nah, Starbucks itu kalau saya tanya kemana-mana, Starbucks jual apa sih? Ada yang bilang jual kopi. No, Starbucks jual brand. Ya, Starbucks tidak jual kopi. Karena ketika kita ke Starbucks, yang kita beli adalah level up dari si penggunanya, si konsumennya. Jadi kalau kita beli, wah dia seorang yang bla 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 bla. Gitu. Nah, kalau seandainya Starbucks jual kopi, bayangkan ketika kita ke Starbucks, kemudian kita dikasih kopi, pakainya kantong plastik, ya. Waitersnya bilang, maaf mas, kopinya apa, cupnya habis, pakai plastik aja ya, kita pasti nggak mau gitu. Loh, kan jual kopi, mau beli kopi katanya gitu. Nah itu. Jadi Starbucks adalah jual brand. Starbucks itu apa sih? Starbucks itu brand, gitu ya. Nah, nah katanya kalau mau laku mesti murah. Nah, ini saya paling nggak suka gitu ya. Umpamanya apa kelebihan produk ini? Kelebihan produk ini harganya murah. Loh, murah itu bukan kelebihan, murah itu kelemahan gitu. Ya enggak? Gitu. Jadi seringkali saya menguji atau saya tanya apa kelebihan produk ini? Produk ini murah. Waduh, salah saya bilang. Semuanya juga pengen mahal. Semua orang jualan pengen mahal. Semua orang jualan pengen margin gitu kan. Tapi dia tidak mampu, atau kalau dia dinaikin maka dia tidak laku, terpaksa dia menurunkan harganya gitu. Sehingga kalau kita ngomong Levi's, kenapa Levi's laku bukan karena harganya murah, tapi brandnya sudah sangat menempel di benak kita ya. Demikian juga tas Adidas, Vespa, Gucci dan sebagainya ya. Ini adalah contoh bahwa mereka lah mahal, tapi kenapa mereka laku? Karena mereka membentuk brandnya dengan kuat. Ada yang bilang juga, oh mereka promosinya gila-gilaan. Siapa bilang? Gitu. Apakah kita bisa menemukan iklannya Levi's dengan waktu yang cepat? Sedikit sekali. Kita muterin Jakarta, mungkin cari billboardnya Levi's, nggak ada. Iklan Levi's di YouTube nongol nggak? Nggak nongol juga. Channel juga nggak nongol, Adidas juga nggak nongol gitu kan. Nah, artinya apa? Dengan brand yang kuat, maka sebetulnya peran promosi bisa sedikit tergantikan karena brandnya udah kuat, karena dia sudah nempel di kepala kita ya. Nah, kemudian ada Ramayana, ada Sogo gitu. Apakah Ramayana kepengen juga harganya mahal sehingga margin tadi yang saya bilang? Tidak ya. Ramayana sudah mengupayakan, sudah menempelkan persepsi bahwa dia adalah toko yang murah. Sehingga Ramayana itu selalu menggelar diskon. Gitu ya. Jadi yang dia tempelkan itu di kepala kita adalah saya adalah toko yang lengkap dan murah. Kemudian Sogo
ingin menempelkan ke persepsi masyarakat atau pelanggannya bahwa kalau beli di Sogo itu lu kaya gitu, atau produk yang dijual di Sogo itu bagus gitu, kualitasnya bagus. Kita akan malah luar biasa kalau seandainya kita beli di Sogo tapi produknya banyak ditemukan di tempat lain dan kualitasnya tidak bagus, ya. Tapi kita tidak pernah marah ketika kita menemukan harga yang mahal di Sogo. Kemudian namanya sebaliknya, ya. Kita akan marah ketika, wah kok mahal banget sih. Nah, jadi itu adalah yang disebut dengan positioning, ya. Positioning itu adalah berdagang barang yang sama atau jenis yang sama atau kategori yang sama tapi bisa dibedakan. Bisa membedakan pecel lele yang satu dengan pecel lele yang lain, gitu. Bisa membedakan bakso yang satu dengan bakso yang lain, gitu, ya. Nah, demikian juga nih, ada jeans yang merek apa gitu, kemudian ada Levi's, ya. Mereka bisa melakukan itu karena mereka punya positioning, ya. Brand itu pondasinya adalah positioning, ya. Ada Avanza, ada Xenia. Apakah produk ini beda? Produk ini sama persis, ya, sama persis. Bentuknya sama, mesinnya sama, dan sebagainya. Pun seandainya ada perbedaan, perbedaannya sangat minor sekali. Perbedaannya sangat minor sekali. Tapi kita semua tahu bahwa harganya mereka berbeda. Ya, harganya mereka beda. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Avanza dan Xenia adalah bukti bahwa brand memiliki peran yang sangat besar sekali. Ya. Nah, jadi brand persepsi apa yang ada di benak audiens. Dan itu berasal dari pasar, bukan dari kita, bukan dari perusahaan atau brand owner. Ya. Kalau saya bilang sama dosen, brand kalian apa? Saya adalah dosen yang bla 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 bla. Saya bilang yang benar adalah dosen yang brand yang benar dari seorang dosen atau persepsi yang benar dari dosen adalah ketika dia keluar meninggalkan kelas, ya, selesai mata kuliahnya, kemudian mahasiswa ngomongin apa tentang dia. Wah, tuh dosen bikin ngantuk, untung udah selesai. Itulah brand yang sebenarnya. Ya. Jadi ketika melakukan branding, persepsi apa yang kita inginkan, gitu, ya. Persepsi apa yang harus dikalahkan untuk mendapatkan positioning, ya. Kemudian apakah itu cukup energi untuk berpegang teguh pada positioning tersebut? Umpamanya, masih ingat ya dulu ada restoran seafood namanya The Coast, tuh, ya, The Coast. Dia tagline-nya kualitasnya bintang 5, harganya kaki 5 gitu ya. Murah. Wah, rame banget, rame banget. Persepsi yang tertanam di kita adalah kalau mau makan seafood enak, nyaman, pakai AC, ya datanglah ke The Coast. Sekarang sepi. Kenapa bisa sepi? Karena dia sudah tidak komit dengan positioningnya. Ya. Positioningnya bilang dia murah. Ternyata sekarang dia banyak mahal. Gitu. Oleh karena itu, saya selalu bilang ke UMKM, kalau kamu dagangin murah dan kamu selalu bilang produk saya murah, maka selamanya produk kamu akan tetap murah. Gitu. Dan komit, ya mesti tetap murah. Ketika tiba-tiba banyak jadi mahal, pasti akan ditinggal. Gitu. Karena yang ditanamkan adalah produk saya murah, bukan produk saya bagus atau produk saya punya value-value yang lain. Gitu. Nah, tadi saya sebutkan value. Apa itu value? Nah, ini teman-teman mungkin bisa melihat ini penting. Ya, dari tadi penting, cuma saya mendeliver ke slide yang ini sebetulnya. Gini, setiap kita bertransaksi, sebetulnya ada dua value yang sedang kita tukarkan, ya, nilai atau value. Pertama yang kita sebut dengan rational value. Rational value adalah nilai-nilai yang rasional, ya, yang make sense, yang logik gitu ya. Kenapa? Apa itu? Kita membeli karena kita membutuhkan produk tersebut, ya.
Kita pakai jam karena kita pengen tahu waktu. Kita pakai baju karena menghindari cuaca yang panas, cuaca yang dingin, menutupi aurat dan sebagainya. Needs, ada kebutuhan. Ya, kita pakai kacamata karena mata kita punya kekurangan. Needs, ada needs. Ya. Kemudian ada harga. Saya butuh itu, tapi harganya mahal, maka saya juga nggak jadi beli, gitu ya. Kemudian ada kualitas. Ini harganya sekian, tapi kualitasnya rendah. Ini harganya sekian, karena kualitasnya bagus. Jadi ada 3 komponen besar yang mempengaruhi rational value. Kita butuh atau tidak, harganya cocok atau tidak, kualitasnya bisa ditoleransi atau tidak. Semua produk pasti akan rusak, tapi ini rusaknya lama, rusaknya cepat, dan sebagainya. Sebetulnya lebih dari 3, makanya saya bilang ETC dan lain-lain. Tapi kita akan panjang lebar kalau ngomong dan lain-lain. Kita ngomong yang paling utama dulu. Butuh, harga, dan kualitas. Di lain sisi, di bawahnya lagi ada internal proses. Ya. Bagaimana proses di dalamnya? Ini adalah rasional. Ya. Nah, kalau kita sampaikan bahwa, oke, saya beli karena sesuatu yang rasional. Gitu. Nah, ternyata ada satu value lain yang disebut dengan emotional value. Emotional value itu adalah minded. Isinya adalah minded. Minded itu cara pandang kita. Umpamanya kita memiliki pandangan yang sama bahwa bangsa Israel saat ini sedang dihabisin oleh bangsa Palestina sedang dihabisin oleh Israel. Ya. Kemudian ada sumbangan buat Palestina. Jual kaos hasilnya nanti untuk Palestina. Nah, kita memiliki pandangan yang sama, maka saya beli, gitu kan ya. Artinya kita memiliki mandate yang sama. Kita memiliki hobi yang sama gitu. Yang jual ternyata teman saya pelihara ikan gitu. Atau saya beli ikan buat apa ya? Saya suka gitu. Ya. Saya tidak butuh. Harganya mungkin mahal. Kualitasnya mungkin bilang ikan ini kan cepat mati gitu, ya. Concern, kita punya concern yang sama. Pak Jendo hari ini ada di sini, saya ada di sini karena kita memiliki concern yang sama ya Pak ya, pendidikan gitu. Buat apa ya? Buat pendidikan gitu. Uang gratisan kan gitu ya. Kenapa bisa dilakukan? Karena kita punya concern yang sama. Gitu. Pride, ada gengsi, ada sosial, ada people, culture, belief dan sebagainya, banyak sekali. Ya. Ada emotional value. Jadi kita membeli belum tentu karena alasan rasional, tapi alasan rasional, tapi kita membeli karena alasan emosional juga. Ya. Nah, data menariknya mengatakan bahwa ternyata 70% spend uang kita itu kita belanjakan untuk emotional value, bukan rational value. Ini fakta menarik. Ya. Mohon maaf ini saya nggak tampilkan slide-nya. Saya belum siapkan, nanti saya bisa tampilkan hasil-hasil risetnya. Ternyata lebih dari 70% uang kita belanjakan untuk emotional value. Saya beli karena saya suka gitu. Saya beli karena gengsi. Saya beli karena saya punya mindset yang sama, pandangan yang sama gitu. Ya. Atau banyak hal yang menentukan kenapa kita membeli itu, ya. Nah, yang menjadi ironisnya banyak UMKM di Indonesia, ya banyak sekali UMKM di Indonesia justru menjual dengan cara rational value, bukan emotional value. Padahal uangnya dibelikan untuk emotional value. Nah, jadi tidak match, ya tidak match. Itu kenapa banyak UMKM di Indonesia yang tidak maju-maju, karena selalu mereka menjual dengan rasional. Kita bisa ingat ya. Mungkin pada saat zaman pandemik atau sampai saat ini, teman-teman kita suka jualan di WA Group gitu kan ya. Dia bilang apa? Beli ini, harganya murah, ini kualitasnya bagus loh. Kan begitu ya? Selalu datang kayak gitu tuh. Banyak banget kayak gitu. Dia tidak sadar bahwa kita membeli karena lu temen gue gitu. Bukan karena saya butuh, saya nggak butuh kok sebetulnya. Atau saya bisa dapetin harga yang lebih murah kok gitu. Tapi ternyata saya membeli karena kamu adalah teman saya atau kamu adalah keluarga saya gitu. Nah, inilah yang harus kita kuliti hari ini, bahwa ketika kita membuat brand, ketika kita membuat positioning sebagai pondasi brand,
lihatlah emotional value-nya. Bukan melulu atau bukan hanya di rational value. Bentuklah emotional value-nya. Ya, itu ajakan saya. Kenapa saya harus bicara seperti ini? Nah, emotional value itu sangat penting. Ya, rational value itu membentuk buyers, membentuk pembeli. Kita beli karena kita rasional. Emotional value terbentuk yang membentuk loyalitas. Ya, semua pedagang, semua brand pengen punya loyal customer, setuju ya pasti ya. Pengennya kan punya loyal customer, ya. Nah, loyal customer dibentuk dari emotional value. Nah, ini bukan pilihan, tapi dua-duanya harus dijalani, ya. Rational value itu milik brand owner. Emotional value itu jatahnya si brand designer, tenaga kreatif gitu ya. Jadi jangan sampai ada tenaga kreatif yang bilang, ini produknya kurang bagus sih, harusnya dibagusin lagi gitu. Saya selalu bilang kalau kayak gitu, bos itu bukan urusan lu, itu urusan gue sebagai owner, gitu ya. Nah, jadi bentuklah emotional value. Rational value itu milik brand owner. Kalau teman-teman adalah produsen, ayo kita bicara rational value. Kalau teman-teman adalah tenaga kreatif atau ingin mengetahui tentang kreatif, ayo kita bicara emotional value. Kira-kira seperti itu, ya. Rational value, kalau hanya rasional saja, capek. Capeknya gimana? Dagang mulu, tapi belum tentu laku. Kalau emotional value saja dibentuk, maka yang terjadi fans club doang. Beli kagak, tapi ngefans aja gitu. Kayak kita pengen punya Harley gitu, belilah kaosnya, gambar-gambar coret-coret Harley, tapi beli juga kagak gitu. Kenapa? Karena harganya mahal. Saya belum butuh-butuh amat, cuman suka gitu. Jadi dua-duanya nggak benar. Maka bentuklah dua-duanya, tapi pendekatannya adalah pendekatan emosional. Seperti itu. Oke, jadi tadi ya, rational value dan emotional value akan melebur menjadi brand yang kuat. Gitu. Nah, ini saya mencoba untuk menggambarkan diagramnya. Ya. Rational value, wah ini tipe ini ya, berantakan font. Jadi, rational value itu datang dari problem, need, solve ya, menjadi solusi, nah itu reason to buy. Bagaimana membentuk rational value? Lihat demografiknya, geografiknya, kompetitor gitu. Nah, emotional value itu bentuknya opini, ya, mandate, empati, tadi kan. Kemudian ini membentuk yang namanya loyal customer. Ngelihat loyal customer gimana sih? Lihat psikografiknya, ya. Siapa sih, umpamanya contoh, Indonesia, negara muslim terbesar, gitu ya. Saat ini, secara psikografik, Indonesia sangat mendukung kalau saya balik ke konflik di Gaza. Bagian besar masyarakat Indonesia itu mendukungnya Palestina. Nggak, mungkin ada lah, tapi sedikit yang mendukung Israel itu. Jadi kalau tiba-tiba ada yang dagang, terus dibilang, ini akan disumbangkan buat Israel, ya konyol, udah pasti kagak laku kan, gitu ya. Ngaco kan jadinya kan. Nah, jadi mesti tahu, maka kita mesti risetnya apa? Riset psikografiknya, behavior masyarakatnya, opini masyarakatnya gitu. Ini ada brand besar banyak yang sukses di luar negeri, tidak sukses di Indonesia. Nanti saya ambil contohnya. Nah, ini hubungan tadi ya. Jadi strong brand. Nah, ini product minded. Nah, ini customer minded. Yang satu product minded, urusannya mikirin bagaimana membentuk produk yang bagus. Yang satu yang di riset adalah customer-nya. Yang satu ngomongin riset tentang bagaimana membentuk produk development. Yang satu customer itu pasti yang datangkan tim riset dari customer behavior. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita tadi bicarakan tentang emotional value ya. Emotional value itu kita sudah bentuk, udah bikin. Emotional value-nya ini adalah sebuah produk yang nasionalis, produk yang mencintai NKRI, bla bla bla. Nah, kemudian itu semua abstrak, itu semua ada di kepala kita, itu semua konsep, ya, abstrak yang kemana-mana. Ya. Kemudian maka muncullah yang namanya tadi rebranding. Yang namanya branding. Kita upayakan. Oke, kita pengen punya produk yang dibilang
produk yang menjadi pahlawan bagi Indonesia, perekonomian Indonesia, kerakyatan, dan sebagainya. Atau kita mau bilang produk ini adalah produk yang go green dan sebagainya. Macam-macam. Konsepnya apa? Yang kita mau bikin emotional value apa nih? Emotional value yang kayak gimana nih? Ya, maka kita bikin promosi-promosinya. Saya selalu menganalogikan brand itu adalah manusia. Brand itu manusia. Perlakukan dia seperti manusia, anggaplah dia manusia, apa yang dibutuhkan manusia, gitu ya. Pertama, ketika kita punya anak lahir, ya, pertama nih, lakukan apa? Kasih nama. Kasih namanya gimana? Kasih nama itu macam-macam. Lihat, dia cowok apa cewek. Kalau cewek ya namanya cewek, ya cowok namanya cowok. Sehingga kita tahu juga bahwa brand kita juga punya jenis kelamin. Ya, barbershop itu jenis kelaminnya kan laki-laki. Ya enggak, kalau salon itu jenis kelaminnya perempuan. Salon dikasih nama raja, ya ngaco lah gitu kan. Namanya nama laki-laki gitu. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja gitu. Tapi brand itu, nama itu, brand name itu adalah first impression. Citra pertama muncul dari nama. Maka ada brand name strategi. Bagaimana membuat strategi nama? Panjang ngomongnya, ya. Panjang sekali kalau kita bicara brand name. Di dalam brand name itu ada hope, harapan, ada supremasi, umpamanya dia mau dibilang dia yang paling kuat yang kayak gimana, ada janji, ada skupnya, ya. Bidang saya itu makanan, maka saya mau bilang kecap kedelai itu umpamanya. Ya silakan, berarti dari namanya aja udah ketahuan, sama seperti manusia. Namanya Muslimin gitu umpamanya, atau namanya Muhammad, ya sudah jelas dia pasti Islam gitu kan. Nggak usah ditanyain lagi agamanya apa gitu kan, nggak mungkin gitu. Nah, sama juga roti bakar apa gitu, ini dagang apa ya, ya jelas namanya udah jelas clear gitu. Nah, itu namanya brand name strategi. Ada juga brand yang namanya itu sengaja dibuat supaya viral, supaya orang nanya gitu. Oke, itu nama. Nah, kemudian manusia tuh punya personality ya tadi ya, laki-laki, perempuan, dia energik, dia feminin dan sebagainya. Nah, akhirnya dia akan ngebentuk lagi mukanya gimana nih gitu. Kalau manusia muka itu udah given dari Allah gitu kan. Tapi kalau brand mukanya itu bisa kita bentuk gitu. Nah, muka ini adalah logo atau brand identity ya. Brand identity itu muka ya. Jadi kalau kita mau bilang brandnya itu feminin, maka logonya ya feminin kan gitu ya. Salon itu pasti feminin ya. Kemudian apalagi ada voice, suaranya gimana gitu ya. Maka kita akan ingat tuh notasi-notasi suara audio, gitu. Nah, kita bisa tahu apa gitu. Macam-macam. Nah, itu mesti kita pikirkan. Nah, kemudian ada hatinya ya. Yang kita sebut juga brand ini adalah brand yang lama, brand yang suka menyumbang, brand yang pelit, brand yang apa. Ayo, seperti apa ya. Kemudian ada vision. Pasti semua manusia punya cita-cita, punya keinginan. Brand ini juga mesti punya keinginan. Keinginannya seperti apa? Ada touch point. Bagaimana dia bisa menggapai audiensnya, bisa menggapai sesamanya gitu ya. Sentuhannya seperti apa? Ini namanya brand touch point. Ya. Nah, nanti kita akan breakdown. Jadi ketika kita sudah dapat emotional value, emosionalnya apa? Ini brandnya, umpamanya saya mau bikin warteg. Saya mau bikin warteg, kemudian value-nya apa? Value-nya orang yang suka kucing gitu mamanya. Oh, nggak nyambung nih. Kenapa enggak gitu? Silakan. Berarti nanti logonya gimana? Warteg kucing atau warteg meong gitu mamanya. Ya. Visionnya gimana? Visionnya adalah setiap makanan yang tidak habis akan diberikan pada kucing gitu mamanya. Ini cuma contoh ya. Saya suka ambil contoh-contoh yang kadang-kadang apa sih gitu. Tapi supaya kita iya ya gitu. Sengaja kontradiktif. Saya ambil contoh yang kontradiktif. Nah gitu. Jadi maka akan muncul logonya seperti apa, ini seperti apa, ya. Ini namanya brand turunannya. Ya. Ada promosinya seperti apa, ini baju bisa ganti-ganti ya. Bajunya ganti-ganti sesuai dengan value-nya tadi. Kalau suka kucing, maka bajunya seperti apa, bajunya gambar kucing mulu, gitu kan? Itu dia. Nah, kemudian apa itu positioning? Tadi saya sudah singgung sedikit. Positioning adalah definisi baru yang dilekatkan pada sebuah brand, sehingga memudahkan audiens menempatkan brand dalam pikiran gitu. Ya, positioning itu sebagai fondasi utama melakukan branding. Jadi, kalau dia mau bilang
saya jualan bakso, bakso saya adalah bakso yang paling enak. Ada dua kesalahannya. Pertama, rational value dia mainnya, ya, product minded. Yang kedua, tukang bakso sebelah juga pasti bilang lebih enak lah. Sebelahnya lagi bilang saya lebih enak gitu. Nah, ini gimana gitu? Oh ya udah, saya nggak mau bilang enak. Kalau gitu saya bilang saya bakso Solo. Yang sebelah sana juga bakso Solo juga gitu. Ya. Yang sebelah sana bakso wah Solo banget gitu. Nah, jadi positioning itu adalah satu upaya yang membuat pembeda dengan brand yang lain gitu. Seperti kita masuk ke dalam sebuah laci, di dalam laci ada laci, di dalam laci lagi ada laci lagi gitu Bang. Kalau yang sana bilang bakso Solo, kalau di sini bakso sapi Solo gitu. Walaupun semua yang sebelah juga sapi juga gitu. Tapi kita akan bilang ini bakso sapi Solo. Nah, dia akan bilang lagi, ini bakso sapi Solo, sapi muda Solo gitu kan. Nah, itu membuat kategori baru sehingga akan menempel, iya ya, ini kategori baru nih gitu. Nah, ini yang namanya positioning. Jadi positioning itu secara tegas mengatakan bahwa saya adalah di kategori ini, ya. Boleh nggak sama? Boleh, tapi yakinkan bahwa persamaan itu mampu untuk kita kompetisi. Kalau kita mau bilang bakso Solo, ingat, bakso Solo di Jakarta mamanya di 1.000. Kita mampu nggak fight di sana? Saya lebih seneng bertanding, lawannya nggak ada gitu kan. Daripada lawannya ada gitu kan. Tapi kalau tidak bisa dihindari, harus ada lawan, ya udah ayo gitu. Maka itu namanya brand disrupsi, brand destruction. Apa sih yang mendistract kita ya? Seperti umpamanya BSI ya. Ingat ya BSI ya. BSI apa itu? BSI itu adalah sebuah kampus itu. Kemudian muncul BSI Bank Syariah Indonesia ya. Apakah brand konsultannya nggak tahu? Dia pasti tahu, nggak mungkin. Kalau kita ngomong BSI yang tertanam di kepala kita itu adalah BSI kampus. Tapi dia yakin karena dia BUMN, dia yakin saya pasti akan mengalahkan BSI kampus secara persepsi. Dia yakin sekali. Tapi memakan waktu yang lama. Ingat ya, BSI Bank itu berdiri tahun berapa? Kita mengenal BSI Bank itu beberapa tahun yang lalu. Butuh waktu yang lama. Dia mesti ngelawan persepsi BSI kampus yang sangat kuat ya. Nah, itu positioning. Nah, jadi gimana sih create positioning? Ya cari pembeda tadi yang saya bilang. Galilah dari rational value, emotional value gitu. Ada rasional, ada emosional itu dibentuk. Ada bentuk positioning yang bisa kita lihat ya supaya relate dengan marketnya. Oke. Positioning berdasarkan atribut ya. Atribut-atribut apa yang muncul di sana. Positioning berdasarkan keuntungan produk. Nah, ini positioning yang berdasarkan sesuatu yang rasional ya. Rational value tadi. Harga, kualitas, kelas produk ini sudah masuk emosional. Kalau saya pakai, maka saya naik level gitu. Berdasarkan pengguna produknya, tadi warteg penggemar kucing gitu. Nah, mengumpulkan sesuatu dari penggunanya. Berdasarkan pesaingnya, kita juga bisa lihat saya yang terbaik itu namanya. Tadi saya bilang semuanya juga pasti bilang yang terbaik. Ini adalah pilihan-pilihan dan lain sebagainya. Ini yang paling banyak. Saya ambil ini yang paling banyak ya. Ada yang oke, ada yang enggak. Ada yang berdasarkan simbol budaya gitu. Ingat ya Gojek ya, masih ingat kan waktu persaingannya Gojek? Gojek pertama kali muncul orang nggak kenal tuh Gojek tuh apa, sehingga dia ngomong keuntungan produk. Dia ngomong soal kalau pakai Gojek akan aman, kalau pakai Gojek lebih praktis dan sebagainya. Dia ngomong soal keuntungan produk, dia ngomong harganya, dia ngomong kualitas karena masih bermain di rasional. Tapi nggak lama kemudian muncul yang namanya Uber tuh, ya kan ya? Masih ingat ya? Sekarang udah tutup, udah nggak ada. Kira-kira teman-teman pasti masih ingat. Nah, di Uber itu Gojek masih nggak nganggap itu sebagai kompetitor, nggak nganggap sebagai itu sebagai musuh karena Uber terlalu kecil. Diemin aja gitu. Toh pasalnya masih sangat besar sekali, kue yang mesti dibagi itu sangat gede sekali. Jadi ya udahlah diemin aja. Ya. Tapi kemudian berikutnya muncul Grab. Ya. Nah, Grab tiba-tiba besar. Mulai Gojek panik. Terlihat sekali. Saya sangat mengamati strategi-strategi komunikasi semua brand. Ya. Gojek kelihatan sekali bahwa panik dan dia melakukan repositioning.
Dia mulai mendefinisikan ulang kita tuh siapa sih sebetulnya gitu. Ya. Nah, untuk melawan Grab, dia cari kelemahan-kelemahan dari pesaing. Dia lihat behavior masyarakat. Kalau dia bilang fitur saya paling canggih, besok Grab lebih canggih lagi. Gojek mau lakukan lagi, tambahin lagi, nggak selesai-selesai. Dia tahu satu behavior orang Indonesia, yaitu kalau kita ngomong Malaysia, ya nasionalisme kita tuh tiba-tiba naik luar biasa. Wah, kita selalu luar biasa lah gitu ya kalau ngomong soal Malaysia. Wah, kita Indonesia lah, masa kalah sama Malaysia gitu. Nah, Gojek memanfaatkan itu. Maka dia ngomong putra anak bangsa. Terasa langsung nasionalisme kita langsung naik. Ya, dia nggak bilang Grab itu Malaysia, tapi semua orang juga tahu kalau Grab itu Malaysia. Maka muncullah dompet anak bangsa, maka muncullah di jaket-jaket orang Gojek itu lambang apa bendera Indonesia atau merah putih gitu. Itu adalah bentuk dari perlawanan atau strategi branding Gojek dalam melawan Grab. Teman saya sampai hari ini ada mau diskon kayak apa juga Grab dia tetap maunya sama Gojek. Terus saya tanya sama dia, kenapa kan pakai Gojek terus dia bilang. Tahu nggak dia jawab apa? Dia cuma jawab Indonesia men, gila lu produk Indonesia nih, gitu kan. Kali anak bangsa, masa lo mau sama si Malaysia itu. Nah, segitulah sentimen-sentimen penggunanya. Itulah yang dimanfaatkan. Ya. Nah, ini mohon maaf, saya bukan mau ngomongin politik, tapi masa-masa Pilpres ini saya happy, saya senang sekali sebagai seorang pengamat komunikasi, ya, pengamat brand milik semua dari mulai produk sampai brand personality, ya. Nah, dari antara tiga calon presiden ini, perhatiin teman-teman semuanya, mereka memiliki brand yang beda-beda, mereka melakukan branding yang beda-beda. Ada yang ngomong saya tuh merakyat, ada yang bilang saya tuh tegas, ada yang bilang saya tuh ramah, saya tuh bijak gitu, saya tuh pemikir gitu. Nah, jelas ini adalah sebuah perbedaan. Maka image itulah yang ditempelkan ke mereka. Kemudian ada brand activity namanya. Brand activity adalah ketika mereka datang ke pasar, mereka mesti di-shoot supaya ketahuan. Kalau mereka ngomong harus kenceng karena ngomongin tegas. Dia mesti selalu smile, dia mesti selalu ngomongin dunia pendidikan, karena dia adalah orang yang dianggap atau mencitrakan dirinya sebagai ada di dunia akademis gitu. Nah, inilah yang namanya proses yang namanya branding yang berdasarkan pada positioning. Siapa dia? Dia adalah titik-titik. Nah, itulah namanya positioning, gitu ya. Jadi teman-teman kira-kira seperti itu ya. Jadi branding itu nggak cuma sekedar ngomong udah promosi aja yang banyak gitu, nggak gitu. Nah ini yang saya bilang tadi, Body Shop itu adalah satu brand yang apa ya, body care lah ya, body care dia masuknya. Nah dia tidak pernah ngomong produk saya bagus, tapi dia ngomong bahwa brand saya itu cinta lingkungan, ya, anti animal abuse. Jadi ada misi ya tadi ya di brand touch point ya, ada misi yang dicantumkan atau yang dimasukkan ke dalam sebuah brand sehingga emotional value-nya sangat muncul di sana. Jadi kalau kita beli Body Shop, maka kita sedang mendukung satu aksi lingkungan anti animal abuse gitu ya. Nah, ini yang namanya brand value yang ditempelkan pada sebuah brand. Ya, kemudian ada yang namanya Benetton. Ini zamannya Pak Jendo pasti kenal nih, kalau anak-anak muda sekarang nggak kenal. Ingat ya Pak ya, Pak Jendo ya, Benetton. Nah, Benetton ini adalah sebuah brand yang ngomong soal anti rasis. Ya, dia sangat melawan tentang rasisme. Ya, dia ngomong kesetaraan bahwa semua manusia sama. Warna kulit kita berbeda, itu membuat kita atau dunia menjadi indah gitu. Semua tentang kesetaraan. Gak ada perbedaan di antara kita, dia bilang begitu.
Nah, value tadi banyak tidak nempel di Indonesia karena ngomong kesetaraan artinya mereka mengamini LGBT gitu. Nah, tadi makanya dilihat behavior masyarakatnya tepat atau tidak, atau bisa atau tidak diterapkan. Benetton terpaksa harus jatuh di Indonesia, tapi dia tetap hebat di tempat lain, di negara lain maksudnya. Nah, karena apa? Dia mau mengorbankan, ya udah ini positioning gua, ini value gua, ini yang gua lakukan gitu. Bahwa semua manusia sama, tidak ada perbedaan. Nah, saya tidak ingin bicara LGBT-nya, jangan diperdebatkan. Tapi saya ingin bicara bahwa semua brand besar itu memiliki value, emotional value yang dimasukkan ke dalam brandnya, ya. Dan itulah yang harusnya dibuat menjadi strategi visual dan sebagainya, ya. Nah, kemudian muncul strategi brand strategi visual, bagaimana value-value ini dimasukkan ke dalam visual. Visual itu ada tipografi, ada warna, ada layout, ada ilustrasi dan sebagainya. Sehingga itu akan nempel di kepala kita, maka muncul yang namanya brand recognition. Apa itu brand recognition? Brand recognition itu adalah sesuatu visual yang melekat begitu dalam di dalam kepala kita. Seperti ini umpamanya. Ini logonya sengaja saya tutup. Pasti teman-teman juga pasti udah sudah paham ini toko apa, ya kan? Nah, kalau saya sebutkan yang ini, munculkan yang ini, teman-teman juga pasti sudah bisa menebak. Ini mah ini gitu kan. Apakah ada logonya? Nggak ada logonya, ditutupin gitu. Tapi kenapa teman-teman bisa tahu? Karena di situ ada merah, ada biru, ada kuning. Yang satu ada merah, ada kuning gitu. Ini begitu dilekatkan ke kepala kita sehingga tanpa kita melihat logonya, kita sudah menebak ini pasti Alfamart, ini pasti Indomart gitu. Inilah yang namanya brand recognition, ya. Sehingga brand recognition itu mesti terus secara konsisten dilakukan supaya nempel kepala kita. Tadi tadi pagi saya ngobrol ada sebuah kota Indomart sama Alfamart itu nggak boleh masuk, nggak dapat izinnya. Nah, caranya mereka gimana? Mereka pakai nama lain dari sebuah perusahaan yang udah ada, tapi berafiliasi. Kemudian mereka cuma cat aja warnanya merah, biru, sama kuning. Laku langsung. Orang pasti bilang itu Indomart. Ketika dia mau digerebek, ini Indomart, ini bukan Indomart, Pak. Ini mah toko ini gitu. Nah, kalau brand recognition sudah muncul, maka itu jadi keren banget gitu ya. Nah, kita bisa lihat bedanya segala macam. Oke, kemudian ini teman-teman juga pasti sudah tahu ini itu apa gitu. Ini ada Fine Bakery. Ini juga gitu, sorry, belum tutup. Ini Honda gitu ya, pasti sudah paham juga. Ini apa? Tuh, pasti teman-teman juga sudah paham bahwa ini adalah McD. Ya, inilah yang disebut dengan brand recognition. Jadi bagaimana menempelkan visual, warna, tipografi dan sebagainya itu ke dalam audiens. Cara nempelinnya gimana? Konsisten, konsisten. Terus lakukan konsistensi sama itu. Yang kedua, buatnya simpel, nggak usah belibet-libet. Makanya kalau ada yang bikin logo ribet banget, aduh, nggak boleh ya ribet-ribet. Boleh, boleh. Gitu. Tapi semakin ribet akan semakin sulit kepala kita mengingat itu. Semakin simpel akan semakin mudah kita dikenal gitu. Ini semua juga tahu ini Adidas sebenarnya. Ini kita juga sudah tahu ini teh botol gitu. Nah, teh botol ini punya kajian yang menarik nih. Dulu teh botol bikin produk yang kotak, ya kotak sebelum ini nih, sebelum yang ini. Apa yang terjadi? Nggak laku karena teh botol itu orang tahunya teh botol ya, dalam botol gitu. Kenapa bisa ada dalam kotak? Gitu. Nah, ini produk nggak laku, nih. Jatuh nggak laku. Kemudian dia melakukan riset, dia melakukan brand konsultannya datang, melakukan kajian, apa yang mesti dilakukan dengan packagingnya si teh botol kotak ini gitu. Karena beliefnya, trustnya, teh botol itu dalam kotak, maka gambar botolnya harus ditampilkan ke dalam boxnya gitu, ya, ditampilkan ke dalam boxnya. Apa yang terjadi?
penjualannya naik luar biasa, bisa recover luar biasa, ya. Nah, ini yang namanya brand recognition yang akhirnya menjadi belief atau trust, ya. Kita jadi percaya kalau itu, maka itu teh botol. Rasanya langsung kebayang, ini rasanya teh botol gitu. Nah, di sini saya bisa membuktikan bahwa di balik sebuah visual yang muncul, itu tidak hanya bicara estetik, tapi kita harus bicara strategi brandingnya seperti apa. Kita harus percaya bahwa analisa pasar itu penting banget, riset pasar itu penting banget, tidak cuma sekadar estetik. Maka saya ketika Pak Jenderal kalau ngajak ngomong apa namanya workshop yang teknis gitu ya, nggak, saya lebih senang bicara mengenai strategi gitu. Nah, jadi ada riset tentang rational value, emotional value, kemudian riset mengenai audiensnya, tentang perilaku konsumennya, budaya setempatnya, sehingga bisa membentuk positioning yang menjadi strategi. Dari sini kita akan muncul brand touchpoint. Logonya, namanya, tagline-nya, item-item yang bakal muncul. Kita perlu buat apa sih gitu? Kita buat apa ya tergantung positioningnya. Bagaimana sih membuat positioning? Ya lihat perilaku konsumennya sama budayanya. Bagaimana sih perilaku konsumen itu bisa dilihat? Ya lihat dulu rational value-nya, emotional value-nya gitu. Ini adalah sebuah proses di mana branding itu bisa dilakukan dengan baik. Tidak tiba-tiba atau ujuk-ujuk kita bikin visual. Saya mau buat logo, oke gini bagus kali ya, begini bagus ya. Sebelum kita bicara bagus, strateginya apa sih? Gitu. Sebelum kita bicara strategi, perilaku konsumennya seperti apa sih? Sebelum ngomong strategi perilaku konsumen, rasionalnya apa? Kemudian emosional apa yang ingin tanamkan? Ini adalah frameworks yang bisa dilakukan untuk dalam proses branding. Nah, nanti akan muncul nih brand touchpoint ini, mau logo, mau visual ornamen, mau seragam, mau billboard, website, sound, segala macam, ya, termasuk product development. Nah, ini termasuk hal-hal yang bisa dilakukan ketika brand touchpoint itu muncul. Karena brand touchpoint itu harus melihat, ya, ada beberapa temen yang buat packaging, wah keren banget gitu. Saya tanya dulu, packaging ini fungsinya apa? Ya buat kemasan gitu. Tunggu dulu, kita runtutin dulu nih user experience-nya, pengalaman penggunanya mau diapain dulu gitu. Contoh umpamanya ketika kita beli sepatu, saya rasanya belum pernah menemukan, mungkin teman-teman sudah ada yang menemukan, ketika kita beli sepatu mahal atau sepatu branded, kotaknya bagus. Kotak sepatunya, box sepatunya. Box sepatunya pasti biasa banget semuanya. Nggak ada yang bagus lah bisa dibilang. Kalau ada yang bagus ya mohon maaf. Jelek semuanya. Kadang-kadang udah penyok-penyok, kagak ada desainnya, cuma logo doang. Kadang-kadang cuma nomornya doang gitu kan. Kenapa sih kayak gitu? Karena itu bukan brand touch point-nya dia. Ya. Di situ kalau saya mau bikin istilah yang lebih familiar, itu bukan ajang berkelahinya mereka, bukan medan pertempurannya mereka ketika mereka jualan itu. Tempat pertempuran mereka justru ada di showroomnya, ya. Kebayang ya, kita ke mall, di sini ada Nike, sebelah ada Adidas, sebelahnya lagi ada Puma. Aduh, yang mana yang bagus ya? Nah, maka peran interior designer dalam membentuk apa display toko itu sangat penting sekali untuk jualan sepatu, ya. Kemudian rumah makan gimana? Lihat deh, rumah makan sederhana gitu ya, rumah makan Padang gitu, bahkan warteg gitu ya. Itu mereka fight abis-abisan, luar biasa, effort luar biasa untuk membuat tampilan luarnya, ya. Warteg itu etalasenya di depan supaya kelihatan. Rumah makan Padang itu atapnya dibagusin, ya. Belum cukup dari situ, makanannya dikasih di etalase. Kenapa? Ketika kita lewat, itu rumah makan Padang tuh kayaknya enak juga tuh lewat di situ. Jadi mereka bertempur di situ. Ada nggak yang packagingnya bagus? Nggak ada, rumah makan Padang nggak ada yang packagingnya bagus itu. Kenapa? Karena mereka mencari pelanggan, mengcapture pelanggan itu justru di arsitekturnya, ya.
Kemudian bagaimana dengan packaging minuman dan sebagainya. Wah, itu packaging yang luar biasa tuh brand-brand minuman tuh. Kenapa? Karena mereka bertempur habis-habisan, luar biasa. Mereka berani bayar mahal desainer packaging. Kenapa? Karena disitulah mereka bertempurnya di toko-toko yang di mana mereka dijejelkan semuanya, ya kan? Teh pucuk sebelahnya teh botol, sebelahnya iced tea, sebelahnya apa lagi gitu. Wah, tampil semua. Apalagi air mineral, waduh banyak banget gitu ya. Jadi mereka mesti bagaimana membuat desain yang baik untuk packaging gitu. Karena apa? Karena mereka berkelahinya tanda kutip itu di minimarket ya. Eh, Gedungnya gimana? Pernah datangnya ke ini nggak apa kantornya teh botol, kantornya teh pucuk itu biasa banget. Mereka nggak jualan di situ. Gitu, karena itu bukan concern mereka. Ya, seperti itu kira-kira teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Jedo, itu yang bisa saya Wah, paparkan. wah, baik Pak Sam, ini kami luar biasa sampai kita ini kehabisan kata apa mau mau berbaca banyak sampai nggak bisa keluar. Tapi ada satu hal yang tadi Pak Sam sampaikan, ini saya teringat waktu pulang kampung itu ketika di apa warung warung es di depan di Simpang 5 itu ada yang jualan berbagai macam es Pak Sam. Satunya es alpukat, sebelahnya lagi es advokat, sebelahnya lagi avokat, terus alpukat. Wah, ini saya harus konsultasi dengan Pak Sam mana yang belum alpukat, alpukat. Ya, kira-kira semacam itu. Baik Pak Sam, ini sebelum saya juga membacakan pertanyaan yang banyak banget, super banyak banget dari teman-teman. Kita ada feedback form yang nanti teman-teman bisa tuliskan dan di situ teman-teman akan ingin apa ya webinar seperti apa. Terus di situ ada di akhir feedback itu ada sedikit tugas kecil, ya tugas bukan tugas ya, tapi setelah mengikuti dari pemaparan Pak Sam ini ada insight apa silahkan bisa dituliskan dan di situ nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Masih lama, 1 minggu, maksimal 1 minggu teman-teman akan mendapatkan sertifikat selama menulis feedback form dan tugas ya bukan tugas lah ya, artinya yang asik-asik dunia insight grant. Nah Pak Sen, mohon izin untuk membacakan pertanyaan Pak Sen. Ini dari Mas Yosi Ermawan. Bagaimana cara membuat positioning tersebut agar kita selalu unggul di antara pesaing? Atau satu-satu atau langsung banyak Mas Sen? Satu-satu sekali Pak Sen ya? Boleh. Ya, monggo Pak Sen. Cara memperkuat posisinya tersebut agar kita selalu unggul di antara pesaing. Ya, kita hilangkan dulu unggul di antara pesaing ya, karena ketika kita berbeda, maka kita akan diingat itu dulu. Ketika kita diingat, ya eh, kita menjadi top of mind kan, top mind brand, sehingga kita oh kalau kita mau beli ini di sana saja gitu. Saya punya teman itu konsisten banget tuh, laku nggak laku dia jual madu terus. Saya ketawain gimana madu itu luar biasa ya. Sehingga semua teman saya seangkatan tuh di SMA ya, itu kalau kita ngomong madu pasti ingat dia gitu. Pasti ingat dia. Madu apa aja loh, madu ada madu Sumbawa, ada madu Kalimantan, ada madu apa itu luar biasa, itu luar biasa. Nah, eh ini gambaran tentang positioning sehingga dia sudah membuat positioning pada dirinya saya tukang madu gitu ya. Jadi konsisten ya, kita temukan kita mau gimana. Saya ambil contoh mungkin pernah dengar kali ya. Gini, ketika kita makan di warung bakso, ya makan bakso paling enak sama kerupuk tuh Pak, kerupuk putih ya Pak ya. Pak Dewan tuh senang makan apa-apa pakai kerupuk. Ya, ketika kita makan di depan kita ada 2 kaleng kerupuk, ya 2 kaleng kerupuk. Yang satu tulisannya kerupuk apa ya, eh, kerupuk enak buat bakso lah gitu ya. Jadi kerupuk yang spesialis bakso. Yang satu lagi jual kerupuk ya kerupuk. Produknya sama, cuma mungkin memiliki tagline atau visual yang berbeda. Yang satu lagi bilang kerupuk saya tuh enak banget buat bakso. Nah, teman-teman semua kita sama manusia gitu. Saya bilang manusia itu otaknya kadang-kadang
sangat fokus ya. Eh, kita seneng yang spesialis, makanya dokter spesialis lebih mahal ya. Nah, maka kemungkinan besar yang cepat habis duluan itu adalah bakso yang spesialis untuk kerupuk yang spesialis untuk bakso gitu. Eh, tapi kan pasalnya kecil. Iya, pasalnya kecil, tapi kalau kita menguasai pasalnya itu luar biasa, gitu ya. Nah, itu gambaran tentang positioning. Jadi positioning itu harus kita ciptakan. Positioning itu kita mesti jeli melihatnya mana ya. Dan positioning itu tidak serakah gitu kan. Positioning itu pasti fokus dan dia pasti akan melebar, terus melebar. Dia akan menjadi generalis nantinya. Jadi nggak usah khawatir dengan sesuatu yang simple ya. Tadi di awal ketika saya ngomong soal portfolio saya ya, saya pernah pegang Sariwangi itu di Jawa Tengah. Itu dobrak pasar tuh, dobrak pasar banget. Sebenarnya bagaimana kita tahu nih, mungkin Mbak yang dari Semarang tahu ya. Jawa Tengah, tapi kalau Semarang masih mending lah kota besar ya. Jawa Tengah tuh yang masih kota keduanya. Pak Jendro juga kan datang dari Jawa Tengah tuh. Beliefnya apa sih Pak? Yang namanya teh celup itu kan sampah ya dibilangnya ya Pak ya. Teh yang betul itu ya teh tubruk kan gitu ya. Nah, Sariwangi itu fight luar biasa gimana caranya melawan behavior apa masyarakatnya. Nah, itu contoh kita melihat marketnya seperti itu. Nah, caranya gimana? Ya caranya ya betul-betul dari nol, betul-betul ngebangun ngebangun culture gitu. Susah karena Sariwangi itu dianggap sebagai brand yang modern gitu. Brand modern itu identiknya sama, kalau di Jawa Tengah bilang itu sampah gitu. Kayak gitu. Yang enak tuh teh Tongji, teh Gucci gitu. Seperti itu. Nah, kemudian tadi ya, supaya unggul dari pesaingnya. Nah, Mas siapa tadi yang nanya? Mas Yosi Ermawan. Ya, Mas Yosi ya, Mas Yosi. Ya, Nah, Mas. Mas Yosi, saat ini trennya malah sudah berubah, Mas. Jadi kita dalam persaingan tidak lagi melihat siapa pesaing kita, tapi kita melihat siapa pelanggan kita, gitu. Jadi ini yang disebut dengan bukan competitor minded, tapi customer minded. Kita mikirin customer kita butuh apa, bukan lawan kita sudah sampai mana, bukan. Tapi hal ini bukan berarti kita nggak boleh tengok kompetitor ya. Tapi selama ini mindset bisnis kita, kalau umpamanya kita punya warung, wah customer kita pakai AC, berarti kita mesti pakai AC juga dong gitu. Bukan itu, tapi lebih ke customer kita membutuhkan apa. Produk adalah pahlawan dari problem yang dihadapi oleh customer. Jadi pahami customernya, bukan pahami kompetitornya. Ya. Insya Allah kalau begitu, akhirnya kita bisa apa namanya, bisa lebih unggul jadinya. Itu sih. Ya, baik, Pak Sen. Ini Lain luar kali, biasa lah. lain kali Pak Jendro mungkin bisa ngomong Ya, baik, design baik. thinking, Nah, design thinking karena design thinking itu bicara tentang customer minded. ya baik. Tunggu, teman-teman tunggu. Nanti Pak Sen akan berbagi hal yang nggak kalah asik lagi. Baik. Ini Dan masih ada beberapa pertanyaan nih Pak Sen. Oke. Mohon ini karena memang ada keterbatasan waktu, mungkin agak sedikit simpel. Baik, ini yang kedua ini dari sahabat saya ini, Bro Dewanto Yahya. Beliau bertanya, bagaimana pengukuran kinerja merek ke kepuasan pelanggan dapat mencerminkan kontribusi baik emosional maupun rasional. Ya, bisa dilihat. Pengukuran kinerja merek Pengukuran kinerja merek dan kepuasan pelanggan. Nah, dapat mencerminkan kontribusi baik nilai emosional maupun rasional. ya. Eh, Kinerja merek ini sebenarnya saya lagi dites dengan Pak Dewan. Pak Dewan Nah, lebih paham ini. Ini kayak mungkin lagi. buat ini, buat apa teman-teman yang mungkin hal yang baru Pak. Monggo Pak. Ya, pengukuran kinerjanya sebetulnya gini. Sebetulnya ada tiga hal. Pertama, kita pahamin dulu ada tiga step. Pertama,
Saya panjang, saya lagi coba Ya, singkat simpel. Ya, monggo sih, agak waktu. simpel aja. Ada brand, ada marketing, ada sales. Ya, ini tiga makhluk yang berbeda, ini tiga KPI yang berbeda, ini tiga treatment yang berbeda, gitu ya. Nah, kalau indikator brand itu adalah banyaknya pelanggan atau sales, ya, pembelian, ini salah banget, salah banget. Ya, Eh, ukuran keberhasilan dari sebuah brand adalah brand attention atau brand awareness. Ya, saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf, saya ambil contohnya pakai Trisakti ya, mohon maaf ya, karena saya tidak ingin menyinggung kampus yang lain justru. Kalau kita tanya hari ini ke teman-teman yang lain di luar sana gitu, kenal Trisakti nggak? Mereka, insya Allah mereka bilang kenal, mereka bilang itu, oh itu kan kampus gitu, ya. Itu namanya brand awareness, sudah paham. Tapi pertanyaannya, apakah mereka mau masuk Trisakti? Belum tentu, belum tentu, masih jauh, ya. Kalau ambil kasusnya desain, kamu suka gambar, tapi kok kenapa kamu nggak mau masuk desain ya gitu? Enggak deh, saya nggak butuh kuliah juga oke kok. Kamu kenal Trisakti? Kenal. Kamu tahu desain? Tahu gitu. Kamu mau kuliah desain nggak? Enggak gitu. Nah, ini adalah fungsi marketing. Marketing itu menciptakan pasar, menciptakan kebutuhan. Orang jadi, kita akan ngomong bahwa kalau kuliah desain itu nanti bla 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 panjang. Mereka jadi tertarik. Oh iya ya, kalau gitu saya pengen kuliah desain. Nah, ini tugas marketing. Tugas marketing adalah menciptakan pasar nih, menciptakan kebutuhan. Ya, brand itu nggak ada hubungannya. Brand itu cuma menciptakan namanya aja, menciptakan orang ingat, oh top mind brand gitu. Oh kalau kalau air mineral apa? Oh Aqua gitu. Beli Aqua nggak? Enggak, saya belinya Fit gitu. Nah gitu kan. Nah itu ukuran kinerja sebuah brand sudah berhasil, tapi sebagai sales tidak gitu. Nah kemudian ada marketing tadi menciptakan. Nah kemudian ada sales, ya. Kalau brandnya sudah tahu, oh Trisakti saya tahu tuh Trisakti gitu. Kamu mau kuliah desain nggak? Mau. Tadi kan udah ada marketingnya. Kamu mau daftar sekarang nggak? Ah enggak lah, mahal ya, nggak jadi deh gitu kan gitu ya. Nah ini sales nih. Maka program sales itu adalah program diskon. Kalau seandainya daftar sekarang, kamu dapat potongan 50%. Oh gitu. Oh ya udah oke. Saya mau daftar sekarang nih. Nah ini program sales gitu. Ini program sales. Tiga-tiganya membutuhkan graphic design gitu. Ya, jadi graphic design itu bisa berfungsi sebagai marketing, bisa berfungsi sebagai sales, ya, dia bikin poster, diskon dan sebagainya, bisa berfungsi juga sebagai brand, gitu. Nah, jadi indikator, saya selalu kasih bercandaan sama mahasiswa ya. Kalau ada yang bilang, kenapa kamu rebranding, kenapa ganti logo? Iya Pak, penjualannya rendah, jadi saya pengen penjualannya tinggi, jadi ganti logo. Ini salah kaprah gitu. Ini tugas sales, bukan tugas brand gitu. Saya bikin joknya gini, kalau seandainya ganti logo meningkatkan omset, maka perusahaan seminggu sekali ganti logo, saya bilang gitu. Iya nggak? Ganti logo itu seminggu sekali gitu kan. Oh iya ya. Nah berarti indikatornya bukan itu, program sales. Nah tiga tahapan ini adalah tiga tahapan yang mesti clear dan banyak orang yang nggak paham ini gitu. Jadi kalau pertanyaannya Pak Dewan, uh, mengenai indikatornya si merek itu adalah brand attention gitu atau brand awareness. Seperti itu sih Pak Jendro. Mudah-mudahan jawab Pak Dewan. Mohon maaf kalau tidak bisa menjawab Pak Ya. Dewan. Baik, ini satu lagi Pak Sam, ini memang ada yang unik seperti yang tadi Pak Sam sampaikan bahwa ternyata harga bukan penentu harga jual. Ini dari Bu Nita Pak Sam, ada dua kasus. Nah, ada dua kasus terjadi terkait harga. Yang pertama, temannya itu membuat kue di pasar agar cepat laku itu menarik kembali murah. Tapi satu lagi, ada temannya itu menjual dengan mahal, malah lebih laku gitu. Ya. Nah, yang kedua itu juga sama, ada kos-kosan dengan harga promosi kurang laku, tapi ketika dia menaik harga malah laku. Nah, kira-kira semacam itu gimana dari kasus tersebut berkaitan dengan branding, Pak Sen? Monggo Pak Sen. Ya, Bu Nita, saya juga pernah ngalamin kok Bu Nita. Jadi ada satu project desain gitu ya. Saya project desain terus saya lagi BU, Bu. Saya kasih harga murah, kagak jadi, Bu. Karena dia nggak percaya gitu. Jadi ternyata harga itu
kadangkala orang melihat harga itu bukan karena kemampuan belinya, tapi itulah kualitasnya dia gitu. Mamanya saya jual kue harganya 1.000, ya berarti kualitasnya ya 1.000 gitu. Nah saya nggak butuh, saya nggak pengen gitu. Saya pengen kualitasnya yang lebih baik gitu. Jadi dia udah melakukan adjustment apa vonisnya tuh di harga gitu. Jadi makanya saya bilang saya malah kurang sepakat kalau seandainya untuk membuat laku harganya mesti turun, saya kurang sepakat. Kecuali kita memang betul-betul mau jualan. Saya harus membedakan antara jualan dengan bisnis. Kalau bisnis itu jangka panjang, kalau jualan itu jangka pendek. Saya mau jualan, umpamanya saya mau jual mobil gitu, atau kemarin jualan masker gitu. Kalau pada saat COVID, oh lagi laku deh, jualan deh. Nanti COVID selesai juga udah pasti nggak laku. Nah itu jualan. It's okay, jualan bisa fight di harga. Tapi kalau ngomong bisnis, saya nggak pernah rekomen. Kalau ngomong bisnis itu jangka panjang. Terkait dengan kos-kosan, kos-kosan murah itu identiknya, wah siapa aja bisa kos di sini nih gitu. Nah, akhirnya jadi nggak bener gitu. Nah, saya kalau keluar kota juga gitu tuh, mau ke hotel, hotelnya 2.000-an, 3.000-an. Saya langsung kebayang deh, aduh nanti gue keluar hotel, sangkain ngapa-ngapain lagi gitu kan. Aduh nanti yang enggak lagi kan gitu ya. Nah, mendingan kita akhirnya cari hotel yang harganya kurang lebih ya nggak mahal-mahal amat, tapi bukan hotel-hotel yang nggak jelas gitu. Walaupun kita belum pernah ke kota itu, belum pernah ke hotel itu gitu. Tapi udah kebayang nih, ini pasti ngaco deh nih gitu. Nah, jadi sebenarnya harga itu bisa memfilter segmen. Ini saya eh, ada satu ini lagi, apa ya pokoknya harga itu harga itu sangat menentukan siapa segmen kita sih. Eh, kita juga pernah melakukan beberapa uji coba sih, Bu. Eh, harganya murah, tetap murah gitu ya, tapi packagingnya dibagusin, brandnya dibagusin, nggak laku juga gitu. Kenapa? Karena kalau dibagusin, image-nya jadi mahal gitu gitu. Saya pernah jualan di bazar, Bu Nita, baju kemeja gitu ya. Kemejanya itu sisa import waktu itu dari teman saya. Saya pajang, bagus, itu keren banget deh. Pokoknya ada menakinnya gitu. Nggak laku Bu, terus udah mau selesai, ya Allah kok nggak laku ya, lakunya cuma sedikit. Saya udah kesel banget tuh Bu, saya ambil kardus di depan, saya lepasin itu yang dimenakin, yang digantung saya lepasin, saya taruh itu di dus, saya acak-acak, terus saya acak-acak, saya taruh aja di depan, harganya masih sama, tiba-tiba jadi rame, jadi sangkain obrolan, oh ini obrolan nih rame, padahal harganya sama gitu. Nah, jadi ternyata visual juga membuktikan, harga juga bisa membuktikan. Jadi sebenarnya parameternya banyak sekali, Bu. Kita memang mesti melakukan adjustment. Bukan serta-merta kita mau laku, harga dimurahin. Enggak, itu bukan solusi. Kita murahin karena kita memang pengen ada di market itu. Seperti Ramayana tadi. Dia tahu marketnya ada di mana, maka dia ngomongnya diskon. Walaupun ujung-ujungnya harga sama aja sih. Cuma kalau kata diskon kan, wah jadi wah banget gitu. Ya, Nah, sementara kalau diskon, mungkin kalau kalau dikasih diskon malah jadi nggak laku mungkin. ya, Mercedes pernah mengeluarkan satu seri yang paling murah, saya lupa serinya apa. Itu adalah serinya Mercedes yang paling nggak laku justru, karena harganya murah. ya, Itu sih ya, kurang ya. lebih. Baik, Pak Sam. Ini Mudah-mudahan bisa teman-teman. menjawab ya Bu Nita. Ya. Nah, teman-teman, ini yang disampaikan Pak Sam ini dari awal sampai akhir ini kalau istilahnya Pak Sam ini daging semua. Tapi bagi kami, ini baru sedikit kulit dari Pak Sam. Jadi tunggu action Pak Sam di kemudian hari. Baik. Nah, ini luar biasa ya teman-teman. Nanti mohon izin nanti teman-teman bisa kembali memberikan feedback dan juga ada sedikit apa ya Pak saya mengajak berkreasi sedikit dan silahkan teman-teman di apa ya dikirimkan lewat email. Baik, ini karena memang keterbatasan waktu, mohon izin saya screen sebentar Pak Sam. Saya scan. Baik. Nah, di pertemuan malam ini nanti insya Allah dari Pak Sam minggu depan itu kita akan ada webinar tentang broadcasting. Ini adalah teman anggota kami di apa di trainer. Beliau ini memang sudah go internasional dari apa menjadi partnernya di Jerman, Amerika, kemudian di Al Jazeera, tapi posisinya di Bali. Insya Allah minggu depan kita akan apa ada webinar free ya sama kira-kira semacam itu. Nah baik, ini just informasi teman-teman nanti bisa mengikuti di nah ini kan berhubung waktu yang sangat apa ya keterbatasan waktu.
Pak Semi malam ini malam luar biasa. Beliau ini saya tahu betul dari pagi dia belum istirahat, tapi dalam menyampaikan istilah branding, beliau sepertinya kalau istilah Jawa itu nggak ada matinya gitu loh. Nggak tahu nih harus di gimana dia, luar biasa lah ya. Mudah-mudahan kita bisa bisa apa ya dengan tema yang berbeda tetap di branding. Nah, satu kunci pasien bisa menyampaikan satu quote pasien. Silakan pasien buat pengingat pasien. Ya, ya. Uh, Kebetulan saya bidangnya desain nih. Jadi kalau menurut saya desain itu sederhana sebetulnya, sederhana banget. Dan itu yang membuat desain itu jadi tidak sederhana. Dan desain itu bukan hanya estetik, tapi desain itu adalah problem solve. Jadi desain harus bisa menjadi problem solving. Itu aja sih Pak. Baik, baik, terima kasih. Ya luar biasa banget ini. Oh ya Pak, mohon izin ini untuk dokumentasi kami. Silakan bisa di on cam teman-teman untuk kita dokumentasikan. Nah, silakan ya ini buat dokumentasi. Nah teman-teman nanti silakan semua pertanyaan atau apapun bisa di email ke kita, bisa ke WA kita di Harmoni, dan tentunya juga apapun yang teman-teman ingin atau mungkin ada yang masih belum belum clear ya Mas Ben, Pak Sam ini dengan senang hati akan support teman-teman. Baik, mohon izin untuk di screenshot. Nah, sebentar. Ya, oke. Ya. Pak Adi bisa dibantu untuk screenshot tadi, mohon izin. Ya, oh baik. Ya, 3, 2, 1. Oke, satu lagi. 3, 2, 1. Ya, Pak Semi? Nah, ya, Pak Semi ada yang apa? Terima kasih malam ini malam luar biasa, malam yang tentunya juga sangat sangat apa ya asik lah. Terima kasih Pak Semi, teman-teman yang sudah ikut di webinar ini. Semoga di next kita bisa lebih banyak lagi yang bisa kita share. Demikian dari Harmoni. Kami mohon izin, mohon maaf bila ada kendala apapun. Semoga kita bisa berkolaborasi dan kita bisa sharing bersama di dunia kreatif media. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak maaf. Sami. Terima kasih dan mohon maaf kalau saya ada salah-salah betul-betul. Saya ngambil contoh kadang-kadang terlalu ekstrim mungkin. Mohon maaf, mohon maaf. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak Sami. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Monggo, waalaikumsalam.